Jadi tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya, apa itu? Itu istighaluhu, adalah tersibukannya. Hunya ini kembali kepada al-abdi, kembali kepada hamba. Jadi itu istighaluhu adalah tersibukannya al-abdi atau tersibukannya seorang hamba bima, dengan sesuatu la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Jadi ya, pesan dari beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba adalah tersibukannya seorang hamba dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya sayangi anak-anakku, santri-santriku yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak sebelum kita belajar kembali di nasihat santri ini, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diizinkan untuk bisa di masjid ini menjalankan amal-amal solih. Ini adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perlu hadirkan rasa syukur di hati kita dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat syukur, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya doakan pula semoga dengan kita hadir di sini, diizinkan oleh Allah untuk hadir di satu majelis ini, berjumpa secara jasad kita. Kita pun kelak akan diperjumpakan oleh Allah di surganya nanti, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan kita senantiasa ittiba kepada beliau, menjadi para penuntut ilmu, menjadi santri, menjadi ya para pembelajar. Ini adalah bagian dari, kita pun akan diakui menjadi bagian dari umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai nasihat santri kita pada hari ini, ya pada pertemuan hari ini, sekilas kita review dulu apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, kalau kemarin kita ambil makalah dari Imam Ghazali, ya, yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahirnya di mana? Di kota Tus di Iran tahun 450 Hijriyah. Itu kelahiran dari Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Mengapa disebut dengan namanya Imam Al-Ghazali? Karena ayahnya, ya, ayahnya itu pekerjaannya adalah sebagai penenun atau penganyam dari ya kain domba, kain wol, membuat kain atau menjahit. Itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya Ghazali. Makanya beliau terkenal pula dengan nama Imam Ghazali. Anaknya dari seorang penenun maksudnya, ya, Masya Allah. Dan kemarin kita bahas juga kitab yang kita pelajari, salah satunya adalah kitab Ayyuhal Walad, yang memiliki makna wahai ananda, ya, anakku. Yang ternyata anak di sini bukan anak secara usia, masih kanak-kanak, bukan. Tapi kitab ini justru dipelajari, dikupas oleh siapa? Para ulama. Jadi para santrinya Imam Ghazali itu adalah para ulama. Yang kitab itu ditulis karena apa? Karena adanya salah satu santri beliau, ya, khadimnya beliau, ya, yang berkhidmat kepada beliau, sudah jelang lulus,
Jadi santrinya ini ada salah satu santri yang paling dekat dengan Imam Ghazali, yang berbakti kepada Imam Ghazali. Ketika dia hendak lulus, beliau secara akhlaknya luar biasa, mendekat kepada gurunya namanya Imam Ghazali, berpesan, minta nasihat wada. Wada itu nasihat perpisahan. Ya guru, ya syekh, sebelum saya itu ya selesai di pesantren ini, ya izinkanlah saya diberikan nasihat-nasihat yang sekiranya nantinya sangat saya butuhkan di ya masyarakat. Saya sudah belajar banyak sekali kitab darimu ya Syekh, tapi tolong tuliskan nasihat-nasihat terbaikmu, yang akhirnya Masya Allah oleh Imam Ghazali dikabulkan, dituliskanlah kitab ini, namanya kitab Ayyuhal Walad. Jadi wahai anakku. Untuk siapa? Untuk santri pilihan tadi, yang namanya sampai dengan saat ini tidak disebutkan. Masya Allah, dari jariah beliau meminta nasihat tadi, terselesaikanlah kitab Ayyuhal Walad ini oleh Imam Al-Ghazali. Ya Masya Allah. Jadi ini Masya Allah, kalau ini kita pelajari, padahal ini nasihatnya untuk para ulama, yang semoga saya doakan pula kita nanti senantiasa dimudahkan oleh Allah menjadi bagian dari hamba-hambanya yang nantinya dimudahkan menjadi generasi para alim ulama, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, kita ya mulai dulu dengan doa. Semoga Allah limpahkan kemudahan, kelancaran, serta hudannya, hidayahnya kepada kita, rahmatnya, sehingga kita senantiasa khusyuk, senantiasa dilembutkan hati kita untuk semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang terbaik, rezeki yang baik-baik, ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di majelis ilmu ini, di nasihat santri ini, bagian dari amal solih yang Engkau terima, ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk semakin senantiasa dekat kepadamu, ya Rabb. Wa syukrika, mudah untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Kalau di pertemuan kemarin kita bahas tentang ya makolahnya Imam Ghazali kepada pesannya kepada muridnya, ya, an-nasihatu ya sahlatun, nasihat itu, memberi nasihat itu mudah. Yang nggak mudah apa? Wal muskilu, yang sulit itu adalah ya, menerimanya. Ya, yang paling sulit itu adalah qabuluha, menerimanya. Mengapa? Ya, kok nggak mudah untuk menerima nasihat? Karena banyak sekali dari kita kalau diberi nasihat itu, ya hati kita masih condong dengan yang namanya hawa nafsu. Sementara kalau hati itu masih dipenuhi dengan hawa nafsu, nasihat sekalipun akan terasa pahit. Coba deh teman-teman, adik-adikku, santri-santriku yang Masya Allah, yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah. Kita itu mudah nggak untuk mengkritik orang lain? Mudah nggak kira-kira? Memberi nasihat orang lain itu mudah. Melihat kesalahan orang lain itu mudah. Yang paling nggak mudah dalam diri kita adalah mengkritik diri kita sendiri. Makanya itulah kemarin kita bahas ya bahwa memberi nasihat itu mudah, yang nggak mudah adalah menerimanya. Dan bagi orang-orang yang memahami kemarin, makna hakikat dari nasihat adalah nopo. Makna hakikat dari nasihat kemarin ya adalah itulah sejatinya hal-hal yang nggak nikmat sekalipun yang menimpa kita. Kritikan, saran, teguran kepada kita yang gak nikmat, yang terasa gak nyaman, itu sejatinya adalah caranya Allah dalam mendidik hati orang-orang yang sedang ya menghamba kepada Allah, terutama kepada para penuntut ilmu. Kalau kita menyadari hakikat itu, maka kita akan mudah mengubah yang namanya tadi terasa pahit menjadi manis, mengubah hal-hal yang gak nyaman menjadi semakin tenang, semakin lapang, ya, semakin nikmat. Jadi mengubah yang pahit menjadi nikmat. Itu caranya apa? Memaknai tadi hakikat nasihat. Semua nasihat itu hal-hal yang gak nikmat sekalipun sejatinya kepada kita, kalau kita memaknai bahwa itu dari Allah, caranya Allah mendidik hamba-hambanya dengan cara itu, maka kita akan lebih justru haus dengan nasihat. Karena tujuan dari nasihat pasti kebaikan untuk diri kita, ya. Gak ada nasihat yang tidak baik. Bahkan kemarin kita belajar kepada Imam Ghazali,
Sampai-sampai adanya seorang perampok sekalipun, ya, yang mengatakan kalimat, mak jelek sekali, jelekit banget di hatinya Imam Ghazali. Apa kemarin masih ingat kata-katanya? Ya, sesungguhnya ya ilmu itu bukan hanya di buku, tapi di hati. Kalau kamu itu untuk apa belajar? Kalau selama ini ya kamu belajar, ilmumu itu hanya sekedar di tulisan saja. Masya Allah. Yang itu akhirnya menjadikan Imam Ghazali sadar bahwa kalimat dari perampok tadi bukanlah dari lisannya, tapi itu murni kehendak dari Allah. Tidak ada, ya Masya Allah, segala sesuatu tanpa seizin Allah. Artinya itu sejatinya adalah caranya Allah mendidiknya. Akhirnya setelah itu Imam Ghazali apa yang dilakukan? 3 tahun mempelajari catatan-catatannya itu untuk dihafalkan, dipelajari, dan diamalkan. Masya Allah. Jadi beliau justru bersyukur dengan adanya perampok tadi, ya, Masya Allah. Jadi kalau orang bisa mengubah nasihat menjadi sebuah nikmat, Masya Allah, menjadikan itu terasa sebagai anugerah, maka semakin lapang hidup kita dan semakin mudah kita untuk wahusni ibadatik, memperbaiki amal-amal ibadah kita. Nah, selanjutnya kita masuk di nasihat yang kedua yang hari ini kita bahas bersama-sama. Masih di kitab Ayyuhal Walad, ya. Kita ya doakan ya semoga musannif ya Imam Ghazali ya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dilipat gandakan seluruh amal solihnya, dan senantiasa diselamatkan ya nantinya di hari akhir, dilapangkan kuburnya. Dan dengan kita mempelajari ya kitab-kitab dari beliau, kita pun juga mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu dari beliau yang bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ya, ini masih dengan seruan. Kalau di kitab Ayyuhal Walad itu semua nasihatnya diawali dengan Ayyuhal Walad. Mirip dengan wasoya. Kalau kitab wasoya itu diawali dengan ya bunayya, ya, wahai anakku. Kalau di kitab Ayyuhal Walad diawali dengan Ayyuhal Walad. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai santriku. Min jumlati manasoha, setengah dari nasihat, ya. Jadi min jumlati, sebagian dari namanya nasihat, ya, atau yang dinasehatkan bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatahu, ya, pada umatnya, qauluhu alaihi salam, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni, yang artinya alamatu, tanda, ya, alamatu, tanda i'radillahi ta'ala, berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala 'anil 'abdi, dari hambanya. Jadi tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Apa itu? Itu istighaluhu adalah tersibukannya. Hunya ini kembali kepada al-abdi, kembali kepada hamba. Jadi itu istighaluhu adalah tersibukannya al-abdi, atau tersibukannya seorang hamba, bima, dengan sesuatu la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Jadi ya pesan dari beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba adalah tersibukannya seorang hamba dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, Masya Allah. Banyak sekali dari kita, kalau dicek ya sehari-hari kita itu seakan-akan kayak sibuk, nggak berhenti. Kita melakukan aktivitas A, B, C, D. Coba kita cek lagi dalam hati kita. Itu benar-benar sibuk atau pura-pura sibuk? Kenapa? Orang-orang yang tidak menjadikan dirinya itu ya senantiasa kesibukannya itu kembali kepada Allah, itu sejatinya bukan sibuk. Ya, itu pura-pura sibuk. Jadi coba di sini ya, ketika kita tersibukkan oleh sesuatu yang ternyata itu
menjadikan kita tidak bermanfaat untuk semakin dekat kepada Allah, maka ternyata itu bukan sibuk yang sesungguhnya, ya. Maka kita bahas saat ini, ya, bagaimana dengan kita, kondisi kita saat ini? Sudahkah sibuk kita itu menjadikan wasilah, menjadikan kendaraan kita untuk semakin dekat kepada Allah, atau justru sebaliknya? Jadi sibuk di sini termasuk aktivitas rutin kita. Aktivitas kita selama ini, termasuk menjadi seorang santri ini, sungguh-sungguh nggak kira-kira ini menjadi wasilah untuk semakin menghadirkan ridhonya Allah, atau sebaliknya? Maka di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bedakan antara tujuan dan kendaraan, atau istilahnya dalam bahasa Arab, bedakan antara ghoyah dengan wasilah. Ghoyah itu tujuan, ya. Wasilah itu adalah kendaraan. Kalau kita bisa tahu betul itu, membedakan tujuan dengan namanya, ya, kendaraan, kita akan mudah aktivitas kita, maupun meskipun kelihatan oleh orang lain itu aktivitas dunia, tapi kalau kita bisa tepat niatnya, tahu tujuan kita lakukan ini untuk, ya, akhirat, untuk semakin mendapatkan ridhonya Allah, maka ini bernilai, ya, bermanfaat. Jadi kalau kita itu menjadi santri, yuk bareng-bareng, ya, adik-adikku, anak-anakku, cerdas-cerdaslah dalam beramal, cerdas-cerdaslah dalam beraktivitas, dalam berrutinitas. Apa ciri-cirinya seorang santri yang cerdas dalam beramal? Nah, ciri-cirinya adalah, ya, sibuk yang dilakukan adalah sibuk yang produktif, sibuk yang menghasilkan, ya, sibuk yang menghasilkan keselamatan kita nanti di akhirat, meskipun itu perkara dunia sekalipun. Ini yang harus kita garis bawahi, dibedakan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita melakukan amal-amal yang itu perkara dunia, tapi kalau itu kita niatkan nanti menjadi wasilah, ya, untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah, maka itu termasuk kita semakin cerdas. Jadi sebisa mungkin setelah hari ini coba cek, adakah amalan-amalan cerdas di waktu yang terbatas? Ya, maksudnya apa? Kalau kita menjadi santri yang cerdas, kita akan melakukan amalan-amalan yang sejatinya itu sederhana, tapi pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Dan itu bisa kita jumpai terutama di pesantren ini. Banyak sekali. Nah, ini menjadi PR. Tolong nanti mulai di list, ya, dicatat di masing-masing catatannya, adakah amalan-amalan yang pahalanya itu berlipat-lipat padahal dilakukannya sederhana. Contohnya apa? Yang kita lakukan jamaah sholat zuhur ini. Coba, sholat zuhur itu berapa rakaat? 4. Sholat sendiri dengan jamaah sama-sama 4 rakaat nggak? Ya, sama-sama 4 rakaat. Ya, sama-sama yang kita keluarkan, ya, aktivitasnya sama, tapi pahalanya sama atau beda? Beda. Jadi seorang santri yang cerdas senantiasa bukan hanya tahu, mencari tahu, tapi juga diamalkan amalan-amalan cerdas di waktu terbatas, agar diri kita, ya, tidak, ya, dipalingkan oleh Allah. Jadi Allah tidak berpaling kepada kita, sehingga senantiasa kita pun dapatkan, ya, fadilah-fadilah keutamaan. Salah satunya senantiasa Allah pun semakin perhatian dengan kita. Jadi pintar-pintarlah kita untuk, ya, senantiasa mencari perhatiannya Allah, bukan perhatian makhluk. Dan di sini perlu kita garis bawahi adalah ketika kita punya hajat, punya impian, jangan sampai jadikan hajat itu satu-satunya tujuan hidup kita. Jadikan hajat itu, tujuan itu, kendaraan untuk semakin kita mendapatkan ridhonya Allah. Misalkan ada di sini yang ingin menjadi seorang dokter, ya, maka jadikanlah niat kita, ya Allah, semoga aku nanti menjadi seorang dokter yang dengan wasilah aku nanti menjadi dokter, banyak aku bisa menolong hamba-hambanya Allah, menolong orang lain, menjadikan semakin bermanfaat, menjadikan semakin luas dan lapangnya amal-amal ibadahku, ya Rabb. Jadikanlah cita-citaku ini menjadi ladang amal solihku, ya, Masya Allah. Semakin kita luruskan niat ini, maka semakin lapang hidup kita. Kalau niat kita hanya sekedar menjadi dokter saja, ya dapatnya hanya duniawi saja. Tapi kalau kita luruskan niat kita dengan dokter ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, maka inilah, ya, termasuk hamba-hamba yang senantiasa diperhatikan oleh Allah, bukan justru yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Imam Ghazali melanjutkan ya di dalam ya makalahnya ini, beliau dilanjutkan dari hadis ini bahwa wa inni mru'un dhahabat, dan ya Masya Allah, sesungguhnya orang yang kehilangan ya dhahabat, yang sudah pergi ya, yang sudah kehilangan apa saatun waktunya min umrihi, dari umurnya. Maksudnya di sini adalah, dan sesungguhnya orang yang kehilangan waktunya dari umurnya fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadati, untuk selain menghamba, untuk selain beribadah ya, itulah jadiru, sangat layak apa antatula ya, yang panjang alaihi baginya apa hasratuhu. Kalau makna bahasa Jawanya itu nelongso gitu. Tapi kalau bahasa Indonesianya bisa kita artikan merugi atau menyesal ya, apa hasratuhu ya, kerugian gitu, atau penyesalan. Jadi kalau kita muratin ya, wa inni mru'un dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Dan sesungguhnya orang yang kehilangan waktunya dari umurnya atau dari usianya untuk perkara selain beribadah, sangat layak yang panjang baginya sebuah kerugian ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi ini, yang kita tidak bisa menjadikan semua aktivitas kita menjadi aktivitas ibadah. Coba kita ya Masya Allah, misalkan perkara dunia, kita makan itu perkara dunia, tapi kalau kita bisa tahu ilmunya, tahu rahasianya, kita pun akan dapatkan fadilah pahala akhirat. Contohnya apa? Ketika kita mau hendak makan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dengan wasilah aku makan ini yang menjadikan aku semakin maksimal dalam beribadah. Jadi perkara dunia, makan itu perkara dunia. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah, kita luruskan niat kita, tahu mana tujuan, mana wasilah, mana kendaraan tadi, makan saja menjadi wasilah kita optimal dalam murajaah, optimal dalam kita ziyadah, optimal dalam kita sholat kita. Ini akan ya menjadikan diri kita hamba-hamba yang tidak pernah merugi ya, Masya Allah. Maka siapakah sejatinya orang-orang yang merugi ini ya, yang hasratuhu ini? Nah, di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Masya Allah. Maka ternyata orang-orang yang merugi siapa? Mereka yang merasa seluruh perbuatannya itu adalah perbuatan yang manfaat, perbuatan dunianya adalah perbuatan-perbuatan yang manfaat, tapi ternyata ya, apa-apa yang dikira itu adalah perbuatan yang paling baik sekalipun belum tentu itu baik di sisi Allah. Maka bagaimana solusinya? Ini harus kita bahas, kita jadikan salah satu, dihujamkan di hati kita menjadi nasihat untuk diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan sampai kita termasuk orang di sini. Bukan hanya perkara dunia saja sejatinya ya, adik-adikku, anak-anakku. Ketika kita banyak sekali melakukan amal solih sekalipun, amal yang sekiranya amal akhirat, amal yang baik, kalau nggak tepat niat kita, kalau hanya sekedar kita pengen disanjung, pengen disebut-sebut sebagai yang paling baik, ya, yang paling alim, ternyata ujung-ujungnya itu juga sia-sia saja, tidak menjadikan manfaat untuk diri kita. Nah, maka ini harus kita ya senantiasa pelajari, ingat-ingat terus, senantiasa ya untuk mengetuk hati kita untuk ingat lagi, meluruskan niat kita, meluruskan amal-amal ibadah kita, khususnya kita menjadi sebagai santri. Jadi apa saja solusinya? Salah satu yang pertama adalah ya solusinya, isilah setiap waktu kita
dengan perkara yang bernilai ibadah kepada Allah. Isilah setiap waktu kita dengan perkara yang bernilai ibadah kepada Allah. Apapun itu, niatkan itu lillahi ta'ala. Meskipun itu perkara dunia sekalipun, niatkan apa? Lillahi ta'ala. Maka itu akan bernilai ibadah kepada Allah. Mudah atau ringan kira-kira? Ya, ringan dan mudah ya. Maka ini seringkali kan kita nggak ingat untuk lillahi ta'ala, untuk niat itu kita nggak ingat, bahkan bismillah aja belum tentu gitu. Padahal para salafus saleh mengatakan seluruh amal kebaikan tanpa diawali dengan bismillah, maka keberkahannya qalilan, keberkahannya sangat sedikit sekali. Padahal itu amal yang baik. Maka kalau sudah amalnya sudah baik, kita tambahin dengan niat dulu, dengan bismillah dulu, tambahin dengan lillahi ta'ala, maka keberkahannya akan berlimpah ruah, akan berlipat-lipat. Nah, solusi yang kedua adalah marilah kita berlatih untuk cerdas melihat mana prioritas utama. Ya. Jadi kita prioritaskan rutinitas kita, amalan-amalan kita, ya. Untuk apa? Yang paling utama adalah yang menjadikan bekal penghambaan ibadah kita kepada Allah. Itu diprioritaskan, dijadikan nomor 1. Baru yang lainnya itu nomor sekian, ya, nomor 2, nomor 3 dan lain-lain. Nah, yang terakhir ya, kita renungi ya bersama-sama bahwasanya ya kita itu sejatinya diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk apa sih, teman-teman? Kita harus renungi. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ya, Adzariyat 56. Ya, untuk menghamba kepada Allah. Kalau di Quran surah Al-Baqarah mulai ayat 30 itu kan tentang penciptaan manusia, di situ juga disebutkan tugas manusia itu sebagai khalifatul fil ardi. Ya, 30, 31, 32, 33 ya. Dengan 34 itu kan penciptaan manusia. Tentang perintahnya adalah untuk apa? Sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tugas utama manusia itu adalah menghamba, ya, kita beribadah, menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya Allah, dan juga menjadi khalifatul fil ardi. Sekarang saya nanya nih teman-teman, kalau ternyata tugas utama kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kita nyantri itu, menjadi pesantri itu ibadah nggak kira-kira? Ini perkara ibadah atau bukan kira-kira? Perkara ibadah atau bukan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita berangkat di pesantren ini hanya karena dipaksa oleh orang tua, nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Sudah nggak tepat niatnya. Karena saya dipaksa kok. Kita terpaksa. Ya nggak nyaman. Belum tentu. Tapi coba saya nanya dulu. Ketika misalkan kita sebagai seorang santri diutus oleh pesantren PPTQ Hamlul Quran untuk mewakili ya pesantren ini untuk mengadakan atau perwakilan bahsul masail atau muhadharah atau misalkan cerdas cermat itu ya antar pesantren nasional misalkan di Jakarta. Kira-kira nih kalau kalian mewakili PPTQ Hamlul Quran, ketika kalian menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, kalian dipikirkan nggak sama PPTQ Hamlul Quran akomodasinya? Bekalnya disiapkan nggak kira-kira? Akomodasi itu transportnya dipikirkan nggak kira-kira? Nanti nginepnya di sana dipikirkan nggak kira-kira oleh Hamlul Quran? Pasti dipikirkan, disiapkan segala sesuatunya. Selama apa? Catatannya cuma satu, kalian menjalankan perintahnya. Apa perintahnya di surat tugasnya? Mengikuti, mewakili PPTQ Hamlul Quran untuk ikut cerdas cermat, misalkan seperti itu. Nah sekarang kita kembalikan ke topik tadi. Ketika Allah utus kita di muka bumi ini untuk ibadah, ketika kita fokus nih, termasuk menjadi penuntut ilmu, menjadi santri ini, untuk sungguh-sungguh kita menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang lain-lain itu pasti Allah pikirkan, pasti Allah akan cukupi. Kalau urusan manusia saja tadi, kalau kita diutus sama manusia saja, yang mengutus kita pasti memikirkan kok bagaimana nanti keberangkatannya, bekalnya. Maka kalau kita ini sungguh-sungguh beribadah nih, menjadi santri yang sesungguhnya, benar-benar kita maksimal menjadi santri, hajat-hajat kita yang lainnya pasti Allah akan pikirkan, pasti Allah akan cukupi. Pun sama dengan orang-orang di luar sana yang gak menjadi santri sekalipun, selama dia senantiasa mau nurut
mau tunduk, mau manut dengan apa-apa yang menjadi maunya Allah, menjadi kehendaknya Allah, maka urusan hidupnya pasti Allah akan cukupi. Pasti Allah pikirkan tentang rezekinya, tentang penghidupannya, pasti Allah cukupkan. Tapi persoalannya, kita sebagai hamba, sebagai penuntut ilmu, sebagai manusia, seringnya kita itu ngeyel sama Allah. Kita itu fokus dengan apa yang kita mau, tidak mau dulu memenuhi apa yang menjadi maunya Allah. Makanya ada salah satu diskusi yang sangat masyhur sekali, wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang menjadi keinginanmu, melainkan apa-apa yang menjadi kehendakku. Dan jika kau mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, aku akan cukupi apa-apa yang menjadi keinginanmu. Dan jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang engkau ingini. Padahal tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang aku kehendaki. Dari hadis qudsi ini teman-teman, coba kita ambil kesimpulan. Allah punya kehendak, artinya Allah punya qada-qadarnya. Allah punya ketentuan, Allah punya keputusan. Sementara kita punya hajat, kita punya keinginan. Kira-kira ya, yang pasti terijabah yang mana? Kehendaknya Allah atau inginnya kita? Yang pasti terjadi adalah keinginannya Allah. Dan di dalam diskusi ini disebutkan, kalau kita mau mengikuti apa menjadi kehendaknya Allah, nurut dengan apa perintahnya Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan cukupi keinginan kita. Tapi kalau kita masih ngeyel, protes, gak terima dengan apa-apa menjadi qada-qadarnya Allah, maka tadi dalam diskusi disebutkan, aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Jadi kalau saat ini nih, terutama kelas 12, ada yang punya hajat nih, pengen nanti kuliah, pengen nanti melanjutkan, atau pengen punya goal, saya mau di sini dulu, nanti saya ya khalaskan nanti 30 juznya dulu, baru saya nanti ya selesai di sini gitu ya. Masya Allah, semua ingin-ingin kita itu tidak akan terpenuhi selama apa? Tidak diiringi dengan kita berbanding lurus dengan semakin apa? Menjalankan apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ingin semua itu terijabah, yuk bersama-sama kita mulai ya senantiasa amalkan ini agar hidup kita semakin bermanfaat dan tidak termasuk bagian dari hamba-hamba yang hasratuhu tadi, seorang hamba yang antatula alaihi hasratuhu, yang panjang sekali ya baginya itu penyesalan, kerugian, ya Masya Allah, nelongso dalam hidupnya. Karena nelongso yang panjang itu maksudnya bukan hanya di dunia, tapi nelongso juga ya menyesal juga nantinya di akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini, nasihat ini bisa memberikan manfaat untuk kita menjadi santri yang sebenar-benarnya santri, senantiasa meluruskan niat kita, senantiasa menjadikan seluruh amal-amalia kita disertakan Allah di dalamnya, dan senantiasa kita ingat bahwa segala solusi itu kuncinya cuma satu. Apa itu? Kembalikan semuanya kepada Allah. Amay yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Saat kita tuh sungguh sudah benar-benar berserah kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita, termasuk urusan kita, termasuk hajat-hajat kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama majelis ilmu ini ya dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.